Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Nah, bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harapkan Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu indikator pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, silakan Ananda perhatikan animasi video berikut. Nah, animasi ini merupakan salah satu peristiwa atau fenomena gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari animasi ini terlihat bahwa sebuah mobil sedang berjalan mengelilingi sebuah taman yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, jadi mobil ini melakukan gerak melingkar, dan gerak melingkarnya yaitu gerak melingkar beraturan. Selain animasi mobil yang bergerak tadi, masih ada beberapa fenomena dari gerak melingkar. Silahkan Ananda perhatikan beberapa animasi dan gambar berikut. Di mana yang pertama yaitu ada animasi gerak pada kipas angin. Dan yang kedua ada animasi gerak pada biang lalat. Yang ketiga ada animasi gerak pada kincir angin. Yang keempat ada animasi gerak pada gasing. Yang kelima ada animasi gerak pada kereta api. Yang keenam ada animasi gerak pada jarum jam. Dan yang ketujuh ada gambar piringan hitam. Nah, itu merupakan fenomena dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa fenomena gerak melingkar tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerak melingkar merupakan gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Dengan karakteristik yang pertama, lintasannya harus berupa lingkaran. Yang kedua, jarak partikel ke titik acuan selalu tetap. Yang ketiga, kelajuan selalu tetap. Yang keempat, kecepatan sudut selalu tetap. Yang kelima, kecepatan selalu berubah arah. Yang keenam, percepatan sudutnya harus sama dengan 0. Yang ketujuh, percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Sama halnya dengan gerak lurus, gerak melingkar juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak melingkar beraturan, dan yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau kecepatan tetap. Nah, pada gerak melingkar beraturan ini ada 7 besaran. Yang pertama ada posisi sudut, yang kedua ada periode, yang ketiga ada frekuensi, yang keempat ada kecepatan sudut, yang kelima ada kecepatan linier, yang keenam ada percepatan sudut, dan yang ketujuh ada percepatan linier. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai posisi sudut, di mana posisi sudut dari suatu benda yang bergerak melingkar senantiasa berubah terhadap selang waktu tertentu. Secara matematis dinyatakan theta sama dengan theta t, di mana theta t merupakan fungsi terhadap waktu. Nah, kita juga dapat mencari perpindahan sudut atau delta theta, di mana perpindahan sudut adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis theta 0 ke posisi akhir garis atau theta. Nah, secara matematis dinyatakan yaitu delta theta sama dengan theta dikurang theta 0 atau posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Nah, dalam gerak melingkar beraturan, satuan sudut adalah derajat atau radian. Nah, perlu kita pahami bahwa satu putaran itu sama dengan 360 derajat dan sama juga dengan 2 V radian. Nah, 1 V radian sama dengan 180 derajat. Nah, 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi dengan V. Maka 1 radian yaitu 57,3 derajat.
Nah, 1 derajat itu sama dengan 0,01745 radian. Nah, sebuah benda yang melakukan gerak melingkar dapat dinyatakan dalam koordinat polar, di mana koordinat polar ini berbentuk r, theta, dengan r merupakan jari-jari dan theta merupakan sudut tempuh. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, ini dimisalkan mobil bergerak dari titik A ke titik B, jadi dari titik A ke titik B. Nah, berdasarkan gambar didapatkan bahwa nilai dari X yaitu R cos theta, karena X dan R mengapit sudut theta. Nah, untuk nilai Y-nya yaitu R sin theta. Nah, pada gerak lurus kita sudah mendapatkan bahwa R atau resultannya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk posisi sudutnya kita dapatkan yaitu theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X. Atau theta juga disebut arcus tan Y per X. Selanjutnya kita akan membahas hubungan sudut tempuh atau theta dengan panjang lintasan atau S. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat pesawat bergerak dengan kecepatan konstan dan lintasannya berbentuk lingkaran. Maka, sudut tempuhnya dapat kita hitung dengan theta dalam radian sama dengan S per R. Maka untuk S atau panjang lintasannya dapat kita cari yaitu dengan theta dikali dengan R, di mana theta merupakan sudut tempuh dalam radian, R merupakan jari-jari lintasan, S merupakan panjang lintasan atau jarak tempuh. Nah, perlu kita ingat bahwa hubungan rumus di atas berlaku jika theta bersatuan radian atau rad. Nah, perlu kita ingat juga bahwa untuk satu putaran S itu bernilai 2V dikali R. Kedua, kita akan membahas mengenai periode, di mana periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak satu putaran penuh, atau secara matematis, T sama dengan T kecil per N, di mana T merupakan periode, N merupakan banyaknya putaran, dan T kecil merupakan lamanya berputar. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai frekuensi, di mana frekuensi adalah banyaknya putaran yang terjadi tiap detik, atau secara matematis F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi, N sama dengan banyaknya putaran, dan T sama dengan lamanya berputar. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode yaitu F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, di keterangannya F merupakan frekuensi dan T merupakan periode atau periode. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh selama satu putaran. Atau secara matematis, kecepatan sudut atau omega sama dengan delta theta per delta t, sama dengan theta per t. Di mana untuk satu kali putaran, theta bernilai 360 derajat atau 2V radian. Dan waktu yang dibutuhkan disebut dengan periode atau T, sehingga omega sama dengan 2V per T, atau omega juga bisa bernilai 2V dikali F. Nah, keterangannya omega sama dengan kecepatan sudut, T merupakan periode atau periode, dan F merupakan frekuensi. Yang kelima, kita akan mempelajari mengenai kecepatan linier, di mana kecepatan linier adalah kecepatan partikel untuk mengelilingi lingkaran yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran, sehingga V atau kecepatan linier sama dengan
delta S per delta T, sama dengan S per T. Nah, S itu sama dengan 2V dikali R, sehingga kecepatan linearnya menjadi V sama dengan 2VR per T. Nah, sehingga V sama dengan 2VF dikali R. Nah, sehingga V sama dengan omega dikali R. Nah, tadi perlu kita ingat bahwa F sama dengan 1 per T. Maka dari 2VR per T ini bisa berubah menjadi 2VF dikali R. Nah, kita juga harus ingat tadi 2VF itu sama dengan omega, sehingga hasil akhirnya V sama dengan omega dikali dengan R. Nah, di mana R merupakan jari-jari lingkaran, T merupakan perioda atau periode, F merupakan frekuensi, omega merupakan kecepatan sudut, dan V merupakan kecepatan linier. Yang keenam, kita akan mempelajari mengenai percepatan sudut, di mana percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Secara matematis dituliskan alfa sama dengan delta omega per delta T, di mana alfa merupakan percepatan sudut, omega merupakan kecepatan sudut, dan T merupakan perioda atau periode. Yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai percepatan linier, di mana percepatan linier adalah perubahan kecepatan linier tiap satuan waktu. Secara matematis ditulis alfa sama dengan delta V per delta T, di mana alfa merupakan percepatan linier, V merupakan kecepatan linier, dan T merupakan perioda atau periode. Contoh soal. Sebuah bola yang digantungkan pada seutas tali digerakkan melingkar dengan kelajuan tetap. Panjang tali sama dengan 0,6 meter. Dan bola dapat menempuh sebanyak 2 putaran dalam 1 sekon. Hitunglah A periode, B frekuensi, C kecepatan linier, dan D kecepatan sudut. Nah, diketahui R atau jari-jari sama dengan 0,6 meter, N sama dengan 2 putaran, dan T sama dengan 1 sekon. Ditanya berapa periode, frekuensi, kecepatan linier, dan kecepatan sudut. Nah, jawabannya, yang pertama kita cari periodenya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, persamaan dari periode yaitu T sama dengan T kecil per N. Kita masukkan nilainya sehingga periode didapatkan yaitu 0,5 sekon. Selanjutnya frekuensi. Seperti yang kita bahas tadi, hubungan frekuensi dan periode menghasilkan yaitu F sama dengan 1 per T. Nah, kita masukkan nilai T yang sudah kita dapatkan sehingga frekuensi bernilai 2 Hz. Selanjutnya kita cari kecepatan linier. Seperti yang sudah kita bahas tadi, persamaan dari kecepatan linier yaitu V sama dengan 2V dikali R per T. Nah, kita masukkan nilainya sehingga kecepatan linier bernilai 2,4 V meter per sekon. Nah, untuk kecepatan sudutnya kita masukkan persamaan yang telah kita bahas tadi, yaitu omega sama dengan 2V per T. Kita masukkan nilai T yang sudah kita dapatkan tadi, maka omega atau kecepatan sudutnya bernilai 4V rad per sekon. Soal kedua, partikel yang berputar pada lintasan melingkar berubah kecepatan sudutnya dari 120 rpm menjadi 180 rpm dalam 40 sekon. Berapakah percepatan sudut gerak partikel itu? Nah, penyelesaiannya diketahui omega 0 sama dengan 120 rpm. Nah, perlu kita ingat bahwa satuan dari omega 0 itu adalah radian per sekon. Maka kita ubah rpm ke dalam radian per sekon. Maka 120 dikali V per 30 radian per sekon, sehingga omega 0 bernilai 4V radian per sekon. Nah, begitu juga untuk omega T, kita kali dengan V per 30 radian per sekon, sehingga omega T bernilai 6V radian per sekon.
dan T-nya bernilai 40 sekon. Nah, jawabannya alfa atau percepatan sudut sama dengan delta omega per delta T. Nah, kita masukkan nilai omega T dikurang omega 0 per T, sehingga percepatan sudutnya bernilai 0,05 V radian per S kuadrat. Nah, sekian materi pembelajaran kita pada video kali ini. Ibu harapkan Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.